Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Ajijah dari kelas 2023C dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi yaitu penerapan strukturalisme sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang materi teori mimetik. Nah, istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani atau mimetis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau membayangkan dari dunia kehidupan nyata. Nah, mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Pengertian mimetik menurut para ahli yaitu yang pertama ada Plato. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan mimesis atau pencerminan dari kenyataan. Yang kedua ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga ada Raffles. Ia berpendapat bahwa mimesis dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Yang keempat ada Abram. Ia mengungkapkan bahwa pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra. Nah, setelah kita memahami apa itu teori mimetik, di sini saya akan menganalisis salah satu puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar sebagai contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Selamat menyaksikan. Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkalan akan tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang obat. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat teduh penghabisan bisa terdekat. Terima kasih. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil, ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semuanya mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercayai maut bertaut. Terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair, dan ada kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendiriannya itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selamat jalan,
Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terkedap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu, ternyata dari pantai keempat seduh sedang tangisnya dapat dirasakan. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total.